Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita diizinkan Allah bertemu kembali di majlis ilmu, majlis taklim Bamara yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan rawuhnya panjenengan ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah setengah bulan saya nggak ketemu jenengan karena diuji oleh Allah, diberi batuk. Sebenarnya masih belum pulih, tapi kok saya kangen karo sampean. Jadi saya paksa ini, meskipun rotok watuk sebenarnya. Taib. Para hadirin, kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Nggih, ibu-ibu nggih? Nggih, Bu? Nggih. Sakniki hadis pinten? Nggih, hadis ke-15. Hadis Arba'in Nawawiyah. Kita baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Sayyiduna Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap yang benar atau diam. Jare wong Jawa, nek gak iso ngomong sing apik, luwe becik meneng, wis ojo ngomong. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama sinten? Abu Hurairah. Ibu-ibu, Abu Hurairah ini sahabatnya Nabi yang ranking pertama dalam hal periwayatan apa? Hadis. Jadi sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadisnya adalah Abu Hurairah.
Abu Hurairah ini termasuk ashabus suffah, sahabat Nabi yang ngemper di masjid. Ya, ngerti ashabus suffah, Bapak Ibu? Ngertos? Ashabus suffah itu di antara sahabat-sahabat Nabi yang tidak ada rumah pada waktu itu, tinggal di masjid, di ngemper di masjid. Suatu ketika Abu Hurairah ini pernah lapar betul. Kemudian, dan kita tahu sahabat Nabi itu nggak mungkin ngemis. Nggak mungkin apa? Ngemis. Karena mereka punya izzah, punya iffah, punya kehormatan diri, tidak mau ngemis-ngemis. Tapi sebenarnya mereka di antara sahabat yang benar-benar kelaparan. Di antaranya siapa? Abu Hurairah. Maka saking laparnya dan gak bisa meminta, karena itu bisa menurunkan muru'ah dan terlarang minta-minta itu. Maka Abu Hurairah mendatangi Abu Bakar. Ketemu Abu Bakar, maka datang kabar, tanya-tanya, berbincang masalah agama dengan harapan Abu Bakar ngejak beliau ke rumahnya untuk makan. Tapi pada waktu itu Abu Bakar kurang ngeh. Ngerti kurang ngeh, gitu? Kurang apa? Ya, kurang memahami kondisi Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah masih lapar nih. Setelah itu ketemu Umar. Datang ngobrol. Tujuannya Abu Hurairah agar Umar ini ngomong ke dia, ayo Abu Hurairah ke rumah saya makan. Tapi ternyata Umar pun tidak demikian. Padahal masih dalam kondisi apa tadi? Lapar. Kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ini paham, ini sahabatku yang satu ini sedang apa? Lapar. Maka Rasulullah berkata, ayo ke rumahku. Seneng nih. Siapa yang seneng? Abu Hurairah. Pada waktu itu di rumahnya Rasulullah ada makanan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah nggak gini. Abu Hurairah, ayo makan dulu. Enggak. Rasulullah nggak gitu. Tapi Rasulullah berkata, wahai Abu Hurairah, panggillah teman-temanmu ashabus suffah. Teman-temanmu yang di masjid itu panggil semuanya. Maka dipanggillah. Ini habis hujan ya, jadi banyak apa? Laron, wajar, tidak apa-apa. Terus konsentrasi lagi. Sampai mana tadi? Wahai Abu Hurairah, panggillah teman-temanmu apa? Yang ashabus suffah. Maka ashabus suffah ini dipanggil sama Abu Hurairah. Abu Hurairah hatinya itu batin. Mbok, yo aku ini disuruh makan dulu. Wong aku iki lapar. Tapi saking patuhnya Abu Hurairah, saking sami'na wa ata'na nggak bantah. Apa yang didakwakan Kanjeng Nabi dilaksanakan sama sahabat sinten? Abu Hurairah. Sampai itu dibawalah mereka ini sahabat ashabus suffah. Setelah itu sahabat ashabus suffah ini dipersilahkan. Bahkan Abu Hurairah suruh ngelatin. Terakhir ashabus suffah sudah ngambil semuanya, baru Abu Hurairah. Dan enggak protes. Enggak ngomong, ya Rasulullah kok mboten kula rumiyin toh. Wong kula kan sing pertama kali mriki, mboten. Itu berarti menunjukkan Abu Hurairah saking patuh dan tunduknya kepada Rasulullah SAW. Nah, Abu Hurairah ini beda dengan sahabat yang lain. Abu Hurairah ini sering menyertai Nabi, sehingga banyak periwayatan apa? Hadisnya. Padahal beliau ini termasuk yang masuk Islamnya bukan yang seperti yang awal-awal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak. Termasuk yang agak-agak belakang. Tapi riwayat hadis paling banyak. Karena Abu Hurairah ini hadir ketika sahabat yang lain enggak ada. Ya, enggak disibukkan dengan pertanian, bercocok tanam, tidak disibukkan dengan perdagangan. Tapi benar-benar ngaji kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Abu Hurairah. Pernah Abu Hurairah ini, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak,
Abu Hurairah ini pernah melihat orang-orang di pasar. Mereka sibuk jualan, sudah mulai lalai. Sahabat-sahabat senior Rasul sudah wafat, sahabat-sahabat senior sudah banyak yang wafat. Kemudian Rasulullah SAW lihat, kok Rasulullah siapa? Abu lihat orang di pasar ini sibuk dengan di pasar nih, sibuk dengan jual beli, sibuk dengan perdagangan. Maka Abu Hurairah berkata kepada penghuni pasar, wahai para penghuni pasar, bagaimana kalian masih sibuk di sini? Padahal sekarang ini warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjid. Namanya orang pasar, ketika disebut kata-kata apa? Warisan, pikirannya mesti apa? Duit, harta. Maka orang-orang ini langsung berangkat menuju masjid. Rame orang masjid. Dengan harapan dapat apa? Warisan. Sampai di masjid tidak ada orang bagi-bagi apa-apa. Kecewa. Duh, mana nggak orang bagi-bagi sembako, emas, perak, duit, harta, dolar belum ada. Maka mereka kecewa, balik ke pasar, ketemu Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kau katakan ada warisan dibagi-bagikan, padahal nggak ada apa-apa, nggak ada orang bagi-bagi harta di masjid. Maka kata Abu Hurairah, lalu apa yang kalian jumpai di masjid tadi? Kami jumpai ada orang yang baca hadis. Ada yang baca hadis, ada yang meriwayatkan hadis, ada yang dengarkan hadis, menjelaskan halal dan haram, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjenengan sekarang ini duduk di majelis ilmu Bamara ini dalam rangka membaca hadisnya Nabi. Mudah-mudahan jenengan juga termasuk dapat warisan Rasulullah. Nah ini Abu Hurairah. Abu Hurairah itu diambil dari Hurairah. Jadi dulu beliau itu punya kucing betina kecil. Kucing betina apa? Kecil, diramut, dirawat, dibuatkan rumah-rumahan, diopeni, dikasih makan, sehingga beliau dijuluki dengan Abu Hurairah. Lah, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Berarti ada 3 hal. Pertama, ucaplah yang baik atau diam. Kedua, apa tadi? Menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Yang nomor 3, memuliakan tamu. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Semua 3-tiganya tadi, ibu-ibu, bapak-bapak, dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir, betul? Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau menengcep diam. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa yang iman sama Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Berarti disebutkan 3 hal dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Betul? Tolong menjawab, betul? Oke, perhatikan. Iman kepada Allah dan hari akhir itu akidah apa akhlak? Saya ulangi, iman kepada Allah dan hari akhir itu akidah apa akhlak? Akidah. Betul apa enggak? Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik atau diam. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Disebutkan 3 kali, betul? Artinya, perhatikan, akidahnya orang itu kalau benar, harusnya akhlaknya ikut benar. Saya tanya, tolong dijawab. Ngucap yang baik, kalau nggak bisa diam, itu akhlak no, betul? Akhlak. Memuliakan tamu, akhlak apa akidah?
Akhlak. Memuliakan tetangga, akhlak apa akidah? Akhlak. Betul lagi? Tapi 3 akhlak ini dikaitkan dengan akidah. Betul? Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, harusnya ngomong yang baik, memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Berarti kesimpulannya, orang itu kalau akidahnya lurus, tauhidnya benar, harusnya muamalahnya juga benar. Ngomongnya kudu apik. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ucapkan yang baik atau diam. Nggak boleh membuka aib orang. Nggak boleh menghibah, ngerasani wong. Perhatikan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Alhamdulillah batuk saya kok hilang. Saking semangatnya. Duh, dirasani betul. Sampai mana tadi? Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Terus Rasulullah berkata, innahuma la yu'adzabani. 2 penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua-duanya diazab bukan karena perkara yang besar. Adapun yang pertama, karena la yastatiru min baulihi. Adapun yang pertama ini dulu nggak menjaga diri dari percikan apa? Kencingnya. Adapun yang nomor 2, karena yamshi bin namimah. Adapun orang yang nomor 2 ini diazab karena dulu waktu hidup dia melakukan namimah. Ngerti namimah sampean? Namimah itu omongannya A dinukil digawa nang B, omongannya B dinukil digawa nang ngene A. Tujuannya untuk apa? Adu-adu jari wong Jawa ya. Wah, ini bahaya nih. Ngomong sing apik nek gak iso meneng kok. Ndak ada opsi ketiga. Cuma ada 2 opsi, bicara yang baik atau diam. Nek gak apik wis meneng wae. Membuka aib orang, omongan aibnya A dibawa B, aibnya B dibawa ke A. A tak kandani A. Tadi B ku ngomong ini, awakmu ngene. Nanti ngomong nang B, B tak kandani sampean. A lo mau ngomong ini. Nek B ku ngene. Paham ya? Adu-adu. Wah, wong ini iki bahaya. Harus ngomong yang baik. Tidak boleh membuka aib orang kecuali dalam 6 hal. Ini sudah sering bolak-balik saya sampaikan. Saya ulangi lagi karena saya lihat wajah-wajah yang baru. Ada sudah mahasiswa lama, ada santri lama, ada santri baru. Nah, yang lama insya Allah masih ingat, betul? Lupa paling ojo-ojo lupa pisan. Nah, Pulau Wangsuli ditulis ya, membuka aib haram, ngerasani wong haram, kecuali dalam 6 hal. Yang pertama at-tadzallum, dalam rangka mengadukan kedoliman. Itu boleh membuka aib orang. Dalam rangka apa tadi? Mengadukan kedoliman. Sudah ditulis. Ada orang didolimi, dia dipukul atau hartanya dirampas. Yang penting didolimi. Terus dia datang ke Pak Polisi. Pak Polisi, saya buat laporan. Saya didolimi Pak. Ada orang namanya ini. Pada jam sekian. Saksinya ini. Ini ada CCTV-nya. Orang ini mengambil harta saya. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ini membuka aib orang apa enggak? Saya ulangi. Membuka aib orang apa enggak? Membuka. Tapi boleh. Paham ya? Atau ketika di pengadilan, Pak Hakim, saya bersaksi demi Allah,
Saya melihat orang ini mengambil hartanya orang ini. Saya saksi. Membuka aib nomor mboten? Buka. Tapi boleh nomor mboten? Itu yang pertama. Dalam rangka apa tadi? Mengadukan contohnya. Yang nomor dua, dalam rangka istifta. Dalam rangka minta fatwa. Dalam rangka minta fatwa. Seorang datang ke mufti, ke ustadz, ke guru, ke kiai, minta fatwa, minta kejelasan hukum. Wahai Pak Ustadz, wahai kiai, wahai tuan guru, ini bagaimana hukumnya? Saya punya suami begini. Apa yang harus saya lakukan? Ini kan membuka aib suaminya, betul? Betul apa enggak? Seperti yang terjadi di zaman Nabi. Ada seorang wanita namanya Hindun. Ya Rasulullah, inna zauji, yakni Abu Sufyan, rajulun syahih. Ya Rasulullah, suamiku, yaitu Abu Sufyan, lelaki yang pelit. Apakah boleh saya ambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Karena dia nggak ngasih belanja yang cukup untukku dan untuk anakku. Boleh nggak saya ambil hartanya? Yo, aja dijawab. Turun. Wah, bahaya ibu-ibu ini. Sabar. Apa kata Nabi? Saya mau tanya dulu. Ini Hindun berarti menceritakan aib suaminya apa enggak? Tolong dijawab. Menceritakan apa enggak? Menceritakan, ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan orangnya pelit, gak ngasih aku belanja yang cukup untukku dan untuk anakku. Kalau saya ambil tanpa sepengetahuannya, boleh apa enggak ya Rasulullah? Rasulullah tidak ngomong begini, kamu itu aibnya suamimu kok kamu ceritakan ke saya. Nabi nggak ngomong begitu. Tapi Nabi justru ngasih fatwa. Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah hartanya suami tadi itu untukmu dan untuk anakmu dengan cara yang ma'ruf. Artinya ojo boros-boros. Yang wajar. Cuma wajar ibu-ibu yang khawatir gak wajar. Ya. Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah yang cukup untukmu dan istrimu, untukmu dan untuk anakmu dengan cara yang apa? Ma'ruf, yang baik, ojo boros-boros. Lah di situ Nabi berarti membolehkan apa enggak? Bolehkan. Berarti boleh nggak minta menceritakan aib orang dalam rangka minta fatwa? Boleh. Tapi yo ojo gampangan. Ojo gampangan. Termasuk istri, ojo gampangan cerita kekurangan suamimu. Apalagi curhat. Perempuan curhat tentang kekurangan suaminya kepada temannya suami. Waduh. Hah? Malah petaka itu. Dalam bahaya nopo mboten? Bahaya. Atau suami menceritakan kekurangan istrinya kepada temannya istri. Ini bahaya. Ojo gampangan. Perhatikan ibu-ibu, mas-mas, rahasia rumah tanggamu kalau sudah keluar dari tembok rumahmu, pasti sudah sedunia tahu. Pokoknya masalahmu sudah keluar dari tembok rumahmu, tahu semua. Makanya meskipun minta fatwa tadi boleh, tapi tetap ojo gampangan. Ustaz, gimana Ustaz? Ini suamiku begini. Nek Ustaz sing ngapi, yo tenang, sabar. Ojo kesusu sampean. Ojo kesusu njaluk cerai. Wis gak iso Ustaz, aku njaluk cerai itu kan. Ojo. Kowe nek Ustaz api, tapi insyaallah Ustaz api kabeh kono sing elek ya. Ya. Terus nomor pinten? Nomor 3. Al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Minta tolong dalam rangka ingin mengubah kemungkaran. Nah, ini boleh.
Ada orang di lingkungan RT selalu bikin resek di tengah warga. Kalau malam ngencengkan musik keras-keras, dangdutan padahal waktunya orang tidur. Dinasihati nggak digatekno. Akhirnya kepegelen dia datang ke Pak RT. Pak RT, saya ini tolong, ini ada tetangga yang perlu dibina ini. Ini kalau malam-malam jam 10 ke atas masih nyetel musik kenceng-kenceng. Tetangga nggak tidur, nggak bisa tidur. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ini menceritakan aib orang apa enggak? Mencerita. Tapi boleh, karena tujuannya ingin mengubah kemungkaran. Kalau kita yang ubah gegeran nanti, lebih baik orang yang punya wewenang. Betul? Siapa tadi? Pak RT. Contoh lain, Ustadz, tolong Ustadz, saya ini punya adik Ustadz. Ini adik saya ini parah Ustadz. Suami istrinya ditinggalkan, kalau pulang malam istrinya nggak dinafkahi, suka judi. Saya sudah nasihati adik saya bolak-balik Ustadz, tapi mendal nggak bisa. Lah adik saya ini dulu kan senengannya ngisi ikut kajiannya jenengan Ustadz. Kayaknya orangnya ini hormatkan jenengan. Tolong Ustadz, saya dibantu untuk nasihati adik saya. Pertanyaan saya, buka aib apa enggak? Buka aib. Tapi boleh apa enggak? Boleh, karena tujuannya adalah apa tadi? Mengubah kemungkaran. Itu nomor pinten? Enggak, tadi nomor berapa? Enggak, sekarang nomor 4. Yang nomor 4 apa kira-kira? Nomor 4 ini mujahir fiskon. Orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Terkenal di kampungnya suka minum minuman keras. Kalau malam suka teriak-teriak di pos kamling misalnya. Suka minuman keras. Semua orang tahu, suka bikin onar. Terus orang kayak gini nih boleh dirasani. Wong gak dibuka IP loh, wong kabeh wis ro kabeh. Karena dia terang-terangan ketika melakukan maksiat. Kecuali kalau ada orang beli miras, dia masuk di rumahnya, selambunya ditutup, lampunya dimatikan, dia mendem di dalam rumahnya, ini nggak boleh dibuka aibnya. Nggak boleh cerita nang wong-wong, nggak bisa. Anda datangi, Anda nasihati. Kalau nggak bisa, diam. Nggak boleh dibuka aibnya. Kenapa? Karena dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sudah terang-terangan, kemana-mana pegang miras, maka orang yang seperti ini hilang kehormatannya, boleh dilanggar. Wong nggak dilanggar kabeh wong wis pro kabeh. Dia sendiri yang melanggar kehormatannya. Jelas nggih? Itu nomor 4. Yang nomor 5, litahdzir, dalam rangka mentahdzir, memperingatkan dari bahaya. Misalnya hati-hati, ini ada aliran sesat jenenge Syiah misalnya. Di Surabaya ini tokonya namanya ini, hati-hati dengan pemikirannya. Misalnya ada kelompok misalnya Khawarij yang suka buat onar, suka macam-macam misalnya, menghalalkan darahnya orang Islam, mengkafirkan umat Islam. Hati-hati, jangan ikut kajian yang suka ngafir-ngafir wong. Orangnya ini, tokonya ini, namanya ini, jangan ikut. Boleh dong, betul? Boleh, karena tujuannya memperingatkan kaum muslimin. Paham nggih? Jelas nggih? Nomor pinten sakniki? Nomor 6, yang terakhir, nggih. 6 apa 5, Pak? Sekarang 6. Yang mau saya terangkan nomor 6. Nomor 6 adalah litarif, dalam rangka mengenalkan. Sudah ditulis ibu-ibu? Kemarin saya akan ngutus ustadz yang lain gitu. Karena kula mboten saged leres sampai ngisi, terus saya takloti. Piye wong-wong semangat ndak? Iya, ditulis sih, omonganku ditulis. Alhamdulillah, berarti ibu-ibu nyatet. Kajian harus dicatat, nek gak dia catet hilang. Ngaji kok gak dicatet. Kan jenenge jiping ngaji
kuping. Ya. Kudu dicatet. Ya besok tak takoni siji-siji. Nek gak iso hati-hati ya. Saya jewer kupingnya ya. Oke, sampai nomor berapa tadi? Selingan jika ngantuk ya. Nomor pinter saat ini? 5, nomor 5, 6. Nomor 6, lit ta'rif, dalam rangka memperkenalkan. Di zaman Nabi ada perempuan datang ke Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana ini saya datang 2 laki-laki ngelamar saya. Yang pertama namanya Abu Jaham. Yang kedua namanya Muawiyah. Sinten sing kula pilih ya Rasulullah? Abu Jaham apa? Muawiyah. Apa kata Nabi? Adapun Muawiyah miskin, nggak punya duit dia. Miskin, fakir. Adapun Abu Jaham, dia ini tidak pernah meletakkan apa? Tongkat ya kalau nggak salah. Tongkatnya dari tangannya, dari baunya. Artinya gampang mukul. Nek kamu mau nikah saja sama Usama bin Zaid. Justru digelek wong liya jenenge Usama bin Zaid. Usama ini Nabi dulu punya anak angkat jenenge Zaid. Terus anak angkat gak boleh, tapi Nabi tetap cinta sama Zaid. Zaid punya anak namanya Usama bin. Kok corong ono putune Nabi, putu pupu. Ngerti putu pupu? Rasulullah punya anak pupu jenenge sinten? Zaid. Ngerti anak pupu ta sampeyan iki? Anak pupu itu anak asuh. Nggih lho? Dipupu anak berarti dia asuh, didadekno anak. Tapi nggak boleh ngangkat anak nggih. Namanya Zaid. Zaid punya anak namanya Usama. Lah Rasulullah itu cinta sama Zaid, juga cinta sama anaknya Zaid siapa? Usama. Makanya wanita tadi wis kamu ojo karo Usama, ojo karo sapa? Muawiyah. Muawiyah itu miskin, gak duit duit. Ojo karo sapa situ tadi? Abu Jaham soale ya kumang gampang mukul wanita. Nah, kalau kamu mau nikah saja sama Usama bin Zaid. Lah Usama itu hitam keriting. Tapi pendekar, jantan, dan akhirnya mau nurut sama Nabi nih, wanita ini. Nikah sama Usama bin Zaid dan luar biasa saling mencintai. Nah, di situ Nabi ngomong nek Muawiyah miskin, nek Abu Jaham suka mukul. Nah, Rasulullah di situ kan menceritakan aib. Tapi boleh karena tujuannya mengenalkan. Sakit dipahami? Sakit. Contoh lain, ini ada daerah namanya daerah A. Saya datang ke wilayah A karena saya punya teman di wilayah A itu. Saya sampai sana tanya ke warga situ, Pak, ngapunten Pak, di wilayah A ini tempun di griane Mas Fulan. Mas Fulan, misalnya Fulan itu nama X lah, Mr. X. Namanya Pak Fulan. Waduh Mas, Fulan sing pundi niki? Ten mriki kata niku nggih Fulan, niki nggih Fulan, niku nggih Fulan. Jenenge pasaran misale, kok Agus lho. Agus sing ndi iki? Ono Agus Siswanto, ono Agus Joko, ono macem-macem. Sing pundi niki? Kata ten mriki namine Fulan niku. Niku lho Pak, ngapunten nggih Pak, ngapunten Pak. Niku Pak, temen kula niku Fulan sing ngapunten Pak sing kakinya pincang itu lho Pak. Atau yang mohon maaf Pak, yang apa gitu lah. Cirinya disebut, cacatnya disebut. Ini boleh. Karena tujuannya bukan menjelekkan, tapi dalam rangka apa? Mengenalkan. Wis, wonten pinten niku wau. Nah, selain itu ojo macam-macam. Ojo buka aibnya orang. Karena itu berpengaruh pada siksa kubur. Betul? Hati-hati ya. Ngomong yang baik atau apa? Diam. Ngomong yang baik atau diam. Lah penyakitnya lisan itu banyak. 1, berdusta. 2, menghibah. Sampai nek menghibah orang, otomatis pahala panjenengan ditransfer ke orang itu. Betul apa enggak? Makanya hati-hati.
Ya, hati-hati. Makanya sampai dihibai wong, wis sampai tersenyumlah. Sampai ditransfer tanpa susah-susah pahala. Sampai nek sholat malam, kadang-kadang sing ono ujube, betul? Sampai nek zakat, kadang sedekah, kadang-kadang metu ujube, kadang-kadang metu riyae, betul? Tapi nek dirahasiani wong, itu nggak memerlukan itu semuanya. Nggak memerlukan biaya, nggak memerlukan tidak ikhlas, nggak memerlukan ujub. Semoga dirasani wong sampai menengok ikhlas terimon oleh pahala. Terus gak susah-susah ngelakoni ibadah. Paham gak maksud kula? Nek wong ibadah zakat kadang-kadang sih dibumbui apa? Riya. Kan ngoten to? Ibadah haji kadang-kadang dibumbui riya. Tapi nek wong dirasani itu ngelogrokno dosa sampean, dikekno wong iku utawa pahalae wong iku mang diambil dikasihkan ke sampean. Makanya biarkan ya. Dirasani wong ndak apa-apa, dirasani gak kalong ya. Terus niku masalah berkata yang baik nggih. Perhatikan masalah ucaplah yang baik atau diam, diperhatikan ya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biya fi jahannam. Ada seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba, dia mengucapkan sebuah kalimat yang kalimat ini mengundang murka Allah, tapi dia nggak menganggapnya, oh dianggap sepele, dianggap ucapan yang hanya berlalu begitu aja. Tapi ternyata ucapan ini mengandung murka Allah, maka dia terjerumus ke neraka jahanam karena ucapan yang dia tidak menyadarinya tadi. Kadang-kadang seorang hamba mengucapkan kalimat yang dia nggak menaruh perhatian sama kalimat itu, tapi justru kalimat itu membuatnya terjerumus ke api neraka. Hati-hati. Nah, sing sering ini ki, wong wedok biasa, perhatikan. Jangan pernah, saya ulangi bolak-balik ini di berbagai tempat. Jangan pernah mengerdilkan dunia saudaramu. Jangan pernah mengerdilkan dunia saudaramu. Misalnya, sampeyan iki lho, HP ngono kok dirawati ya. HP lo diganti gitu loh, HP jelek kok dari zaman dulu kok itu aja. Ini hati-hati kalimat ini. Aslinya orang ini qanaah dengan apa yang ia miliki, betul? Gara-gara omonganmu tadi, dulu akhirnya, iya ya, aku wis wayahe tuku. Akhirnya kepikiran, akhirnya gak duit, gelek-gelek duit. Betul apa enggak? Hati-hati. Temannya beli mobil. Loh, kok gak metik? Saya ikut zamannya metik, Mas. Ini Surabaya nih macet semuanya. Mbak ya tuku itu yang metik. Ini hati-hati kalimat kayak gini nih. Misal ini contoh loh ya, contohnya banyak di masyarakat. Ini saya bikin contoh aja. Ini orang beli itu dengan segala jeripayanya, betul? Dengan apa yang dia miliki, dia bangga, dia seneng, dia happy, dia legowo, dia bersyukur atas pemberian Allah. Terus ada temannya ngomong, ah beli kok gak metik. Sekarang zamannya gara-gara omongan ini orang mikir loh. Bisa jadi gak bisa tidur. Iya bener ya. Iya ya. Akhirnya apa? Dijual. Akhirnya cari-cari tambahan. Paham gak maksud saya? Untuk melengkapi beli yang apa? Metik. Jangan pernah mengerdilkan dunia saudaramu. Harusnya Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah sudah bisa beli mobil. Kalau panas gak kepanasan, kalau dingin gak ketika, kalau hujan gak kehujanan. Sama dengan orang pakai sepeda motor, Alhamdulillah. Kalau waktunya panas, tidak kedinginan. Kalau waktunya dingin, tidak kepanasan. Bener kan? Bener apa enggak? Nikmatnya bawa sepeda motor itu. Waktunya panas, nggak kedinginan. Waktunya kedinginan, nggak kepanasan. Ya mesti. Nah, intinya saya ulang ya, itu guyon itu. Tapi ini serius ngomong ini. Jangan pernah mengerdilkan dunia saudara. Ada arisan ibu-ibu biasanya. Loh, ini sudah waktunya ganti rumah ini. Anaknya sudah banyak. Ini ada yang baru ini bagus. Sudah waktunya lah. Ini omongan sepele apa enggak? Loh, itu rumah tangga aslinya nyaman. Istri gak pernah nuntut, terus happy aja. Dia nikmati hidupnya. Tapi gara-gara koncone ngomong, omamu kok sempit ya?
Itu tamune mule, iki istri ngomong nanggone bojone ngene, "Mas, kok koyoke dhewek wis waktune pindah." Rumah yang aslinya lapang jadi sempit dodok. Leres mboten? Tolong dijawab. Leres. Jangan kau kerdilkan dunia saudara. Reunian. Gajine sampean piro? Sakmene. Lho, so sampean iki seluruh gajine sakmono. Nek tak galekno menene ono. Gak tak galekno sing luwih apik gajine. Ini orang sebenarnya happy dengan pekerjaannya. Dia berangkat, dia gembira, dia seneng, dia lapang, sama majikannya juga oke, nggak ada masalah. Tapi gara-gara diomongi koncone ngono, dia mikir, iya ya kok gelem aku gaji sakmene. Akhirnya mulai jarang masuk, telat-telat, akhirnya dipecat. Akhirnya galek kerjaan gak oleh-oleh. Gara-gara omongan. Jangan pernah mengerdilkan dunia saudara. Ini pegang ini ya. Apapun nih. Seneng no wong liya iku seneng no. Alhamdulillah sampeyan bersyukur. Alhamdulillah. Jadi umum cilego. Nah ini omongan ini bahaya. Kadang-kadang kita sepele nggak menganggapnya, tapi ini menjerumuskan saudaramu dalam kebinasaan. Gara-gara ucapanmu ini. Qul khairan, ucapkan yang baik. Au liyasmut, atau diam. Nggak usah ngomong kalau nggak bisa ngomong yang baik. Jelas gak? Oke, kita selesaikan. Ini bicara yang baik atau diam sudah selesai. Sekarang pindah nomor pinten? Hah? Ya. Bukan nomor 15, Pak. Bukan nomor 16, bukan. Bukan pindah hadis. Hadis tadi kan ada 3 kategori nih. Ngomong yang baik atau diam, sudah selesai. Nomor 2, memuliakan tetangga. Tetangga itu macamnya ada berapa? Apa coba? Kok tetangga ada 3 itu apa? Tangga jauh, tangga dekat, tangga sedang, gitu. Tetangga yang pertama adalah tetangga yang memiliki 3 hak. Si catat nomor itu nih. Catat lo ya. Mas-mas yang gangge gak ditulis. Oke, tetangga wonten pinten? Tetangga punya 3. Tetangga itu ada 3 tipe. Pertama, tetangga yang memiliki 3 hak. Hati-hati. Tetangga yang memiliki 3 itu yang siapa, Ustadz? Tetangga muslim kerabat. Duwe tonggo dulur dewi. Padha islami. 1, dia punya hak sebagai tetangga. 2, dia punya hak sebagai sanak kerabat. 3, dia punya hak sebagai seorang muslim. Hati-hati, dia punya 3 hak. Hak yang agung ini, nggak boleh dirampas. Tetangga nomor 2, betul nggih? Tetangga yang memiliki 2 hak. Siapa itu? Tetangga yang punya 2 hak adalah tetangga yang muslim. 1 hak sebagai seorang muslim, punya hak-hak yang nggak boleh dilanggar. 2, punya hak sebagai seorang tetangga. Yang nomor 3, tetangga yang memiliki 1 hak. Siapa? Tetangga saja. Tetangga yang tetangga kafir. Tetangga kafir. Jangan dikira loh ya sampean punya tetangga kafir, orang Nasrani, orang non muslim, jangan dikira nggak punya hak. Dia tetap punya hak, nggak boleh dilanggar. Hak apa? Tetangga. Jadi misalnya panjenengan punya tetangga Kristen, nggak boleh dilanggar kehormatannya. Nggak boleh dilanggar apa namanya hak ketetanggaannya. Nggak boleh didolimi, nggak boleh. Jadi itu ya. Di misalnya ada tetangga kita yang Kristen, dia sakit atau rumahnya kena angin kencang, keberkan apa? Pohon atau tetangga atau apa? Pagernya roboh. Terus kita tolong dia, kita bantu, kita dapat pahala apa enggak? Dapat, karena dia punya hak sebagai apa? Tetangga. Sudah ditulis? Nah, terus perhatikan. Laisa, perhatikan ini penting. Laisa ikramul jar
al-ihsan ilaihi. Walakin as-sabru ala adahu. Nah, ini luar biasa nih. Berbuat baik saya ulangi, memuliakan tetangga itu bukan sekedar berbuat baik ke tetangga. Tetapi inti dari berbuat baik kepada tetangga adalah sabar dari gangguannya. Paham nggak? Termasuk bagusnya bertetangga bukan sekedar kau berbuat baik kepada tetanggamu. Kalau itu gampang, akeh wong iso. Sing paling sulit itu as-sabru ala adahu, sabar dari gangguannya. Paham nggih? Nek sampean duwe apa-apa, sampean tangga sampean kei, iku akeh sing iso. Tapi engko nek tanggamu nglakoni kesalahan titik, rata-rata gak kuat. Betul apa ndak? Wong urip nduk kota memelihara ayam. Ayame dilepas. Loh, tangga iki, Pak. Kita nek kalau punya apa-apa kita kasihkan, itu kita masih bisa. Tapi nek ana tangga resek, rata-rata gak iso sabar. Nah, sabar dari tetangga yang usil itu bagian dari husnul jiwar. Bagian dari berbuat baik kepada tetangga. Tapi yo wangel. Gitu. Misalnya masalah sampah lho dadi masalah. Ngene mboten? Sampah dibuat nang ngene tangga. Tukaran, Pak. Masalah jemuran iso tukaran. Masalah parkir iso tukaran. Betul mboten? Lah, kudu duwe hati sing jembar. Saling memaafkan. Oke, terus nomor pinten? Nomor 3 ya. Nomor 3, memuliakan tamu. Muliakan tamu. Ada orang datang ke Nabi, orang tamu dari jauh. Di rumahnya Nabi tidak ada apa-apa pada itu. Nabi berkata, wahai para sahabatku, siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Sahabat Nabi nggak pakai mikir, saya ya Rasulullah. Masih ingat kisahnya? Ibu-ibu belum pernah dengar nggih? Ya, wahai sahabatku ini ada tamu. Siapa yang mau menjamunya? Ada sahabat Nabi langsung, saya Rasulullah. Nggak pakai mikir, nggak mikir di rumahnya ada apa, nggak dipikir. Yang penting saya ya Rasulullah. Saking semangatnya sahabat menjalankan perintahnya siapa? Rasul. Siapakah yang mau nyambut tamu kita ini? Saya Rasulullah. Nyampe di rumahnya tanya suami istrinya, ada makanan apa di rumah ganti? Tidak ada apa-apa, kecuali 1 porsi makanan. Tuh bingung ini. Nek tak pangan, tamu nek gak mangan, betul? Nek dibagi loro yo gak pantes wong wayahe iku 1 porsi. Ngomong sama istrinya, nanti kalau sudah apa? Berjalan, nanti kalau disuguhi apa? Makanan, maka matikan apa? Lampunya. Karena namanya tamu dari perjalanan jauh mesti lapar, betul? Makanya dimatikan lampu, pura-pura lampunya habis sehingga tamu kita bebas makan. Sekarang aku pura-pura makan padahal aku gak makan. Paham gak? Pagi hari Rasulullah dapat wahyu dari langit. Rasulullah ngomong sama sahabat nih, apa yang kamu lakukan tadi malam dengan tetamu kita? Itu para sahabat itu gitu, saking apa? Cintanya sama sahabat yang lain. Sahabat muhajirin sinten, orang asli penduduk Mekah yang disiksa, dihinakan, dilempari batu, diusir, hijrah kemana? Ke Madinah. Berarti muhajirin orang mana aslinya? Orang Mekah. Penduduk asli kota Madinah yang menerima kaum muhajirin namanya Ansor. Orang Ansori yang muhajirin tamu, betul? Ansor adalah yang punya rumah. Tuan rumah, betul? Maka ini sahabat Ansor ini memberikan apa yang dibutuhkan sahabat muhajirin, gak pakai mikir. Apa yang dipunya dikasihkan. Sampai-sampai ada ceritanya Sa'ad bin Rabi, kalau nggak salah ya. Sa'ad bin Rabi sama siapa? Abdurrahman bin Auf. Kalau nggak salah Sa'ad bin Rabi namanya. Sama Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, kamu saya persaudarakan dengan Sa'ad ini. Sa'ad bin Rabi orang Ansor. Abdurrahman bin Auf orang muhajirin. Jelas? Namanya muhajirin, orang dikejar-kejar, diusir, mesti nggak bawa apa-apa, betul? Terus pokoknya nggak bawa, yang penting agamanya selamat lah. Bawa harta sebisanya, nggak mungkin dibawa semuanya, rumahnya ditinggal, semuanya ditinggal,
berangkat ke Medina nggak bawa apa-apa. Oh, namanya orang dikejar-kejar, diusir-usir kok, ya kan? Sampai di Medina, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan sama sahabat Nabi Sa'ad bin Rabi' yang dari mana tadi? Ansor. Yang Ansor ini ngomong begini, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku ini orang Ansor yang paling kaya di antaranya. Saya akan paruh harta saya jadi dua. Separuh untukku dan separuh untuk. Gak pakai mikir. Dan saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku punya dua istri. Lihatan dua istriku. Mana yang lebih menarik hatimu? Supaya saya ceraikan. Dan ketika selesai masa iddah, nikahilah mantan istriku. Wallahi demi Allah, tidak akan ada cerita seperti ini lagi di muka bumi. Hanya Muhajirin dan Ansor yang bisa melakukannya. Makanya Allah turunkan ayat dari langit, surat At-Taubah ayat 100, memuji para Muhajirin dan Ansor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang terdahulu yang awal-awal masuk Islam, Muhajirin dan Ansor, dan orang yang mengikuti mereka. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Nggak akan terjadi persaudaraan seperti ini untuk kedua kalinya, tidak ada. Sejarah akan gagal menorehkan tintanya, menceritakan persahabatan sebagaimana Muhajirin dan Ansor. Nggak akan ketemu. Dan sampai tahu nggak apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf ketika dapat tawaran itu? Ini kita cerita tentang masalah apa ini? Tamu, nggih. Betul ya? Sampai tahu nggak apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf ketika diomongi kayak gitu? Abdurrahman bin Auf nggak ngomong ini. Asli ini aku ya gak gelem, tapi nek sampean paksa ya. Ya piye menes, ndak apa-apa wis ya. Saya mau tanya, seandainya Abdurrahman bin Auf menerimanya, halal apa haram? Halal 100%. Halalan thayyibah. Karena dia nggak minta, betul? Halal. Tapi Abdurrahman bin Auf itu orang yang punya izzah. Abdurrahman bin Auf itu orang yang punya ifah, gak gampangan, gak aji mumpung jadi wong Jawa, ya? Gak mau ngomong ini. Nggih, cocok nih, setuju pula. Boten. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahi hartamu dan istri-istrimu. Cukup dulurku, tunjukkan aku jalan ke pasar. Saya katakan, Muhajirin ahli dagang, Ansor ahli petani. Karena di Medina ada cocok tanam. Dulu sudah saya ceritakan kan itu kan? Nah, akhirnya tolong tunjukkan aku jalan ke pasar. Selang beberapa waktu Abdurrahman memang pinter bisnis. Seandainya batu itu aku buka, di bawahnya ada emas. Saking itu kinaya, hiperbola. Saking gampangnya gelek. Dulu ana wong ngono kuwi ana. Ana wong dodol tanah gak laku-laku. Sampai pegel. Wis sampean tuku wae tanahku. Aku pegel. Dol kalbian gak payu-payu. Wis sampean tuku wae pira-pira terserah. Dituku karo wong iki sing wong ahli dagang ini. Rong dina langsung laku. Wong iki beda, apa sing cekelane duwe, apa cekelane kitab, apa sing cekelane macam-macam. Allah Subhanahu wa taala itu nakdirno wong beda-beda. Gitu. Ono sing ahli ilmu, ono sing ahli apa? Dagang macam-macam. Ono wong iki dagang enak ae. Wis laris terus ya ono. Ono wong dagang ping 10 gak sukses-sukses. Jenenge rezekine wong dhewe-dhewe kan ngoten nggih. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf ini langsung dengan dagang bisnis mampu kaya dan akhirnya nikah. Berhasil nikah dengan berdiri sendiri dengan karunia Allah, tidak ngambil miliknya si tuan rumah tadi. Siapa? Sa'ad bin Rabi'. Ya itulah bagaimana gambaran para sahabat dulu memperlakukan tamunya. Jadi ada hadisnya Nabi, Bu, ini luar biasa. Ya, dalam riwayat dikatakan, seandainya aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk memenuhi hajatnya, lebih aku cintai daripada aku iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Saya ulangi ya, dengarkan baik-baik. Dalam riwayat dikatakan, seandainya aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada aku, apa tadi? Iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Saya melihat orang kok kayak bingung. Iki kayakane wong butuh pertolongan, bingung di.
Ojo ragu-ragu. Mas, ngapunten, ada yang bisa dibantu tak? Kok kelihatannya seneng jenengan kok cari sesuatu. Nggih, Pak, ini saya bingung ini, Pak. Lah, itu kan sepele, betul? Tapi sampai nolong orang itu pahalanya luar biasa. Ini sesama orang Islam kudu welas asih, saling sayang. Nah, sampai ngaji niki supaya pribadi jadi lebih baik. Wis gak kelasi sampean loro ati nang wong-wong, gak kelasi. Karena sampean bolak-balik ngaji. Kita harus naik tingkat. Gampang nyepuro wong. Nah, sampean niku perlu aku ngomong ya, sampai kasar ya kasar. Sepuro nih. Jenengan memaafkan orang itu bukan semata-mata memang orang itu layak dimaafkan. Jenengan itu memaafkan orang karena sampean harus sayang kepada diri sampean. Daripada awakmu loro, kita harus menghormati diri kita. Nggak level kalau kita ini gampang dendam sama orang. Kita sudah ngaji. Dilokno wong wis loro ati, nggak kelas. Mulai sekarang ayo jadi pribadi yang lebih baik. Paham nggih? Setuju napa mboten? Yo kudu setuju ngaku ustaz. Ya, setuju nggih. Alhamdulillah sampun mantun. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ini ada hadis ya. Ya Rasulullah, ada wanita yang disebutkan Rasulullah. Wanita yang disebutkan puasanya, sholatnya luar biasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, huwa finnar. Dia masuk neraka. Karena lisannya tajam kepada tetangganya. Ada wanita biasa-biasa aja, sholatnya ya biasa, puasanya biasa. Tapi dia baik sama tetangga. Kata Nabi, huwa fil jannah. Dia masuk. Hati-hati nyakiti hati konco. Ya kita, nek mesti ngaji di kelas itu kudu beda. Terus gak gampang ngerasan-rasan, terus gak gampang, itu level rendah itu. Sampean sudah ngaji, levelnya kudu lebih tinggi. Terus gak kelas ya lo ngono-ngono kuwi. Nek ana wong salah sampean sepuro. Ana wong sing macam-macam sampean nasihati, ojo gampang loro ati. Nek salah sampean wis ngaji berapa tahun di sini. Kalau nggak ada perubahan, ya kita level kita masih bawah. Lah level kita harus sudah naik. Tidak seperti orang awam biak yang lain. Karena jenengan insya Allah sudah nggak awam lagi karena sudah sering ngaji. Nggih, monggo kalau ada pertanyaan. Silakan, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas ilmunya Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau tanya, di era digital sekarang ini kan banyak ya kejahatan-kejahatan yang di-up di media sosial. Terus kadang itu kita lihat komenan-komenan yang gitu banyak yang menghujat, kayak misalnya ada kasus pembunuhan, kasus penangkapan orang kayak gitu Ustaz. Nah kalau kita lihat komen-komenannya terus kita ikut ketawa, ikut nimbrung, kita nggak ikut komen itu, kita dosa nggak ya Ustaz? Apa itu termasuk ghibah ya Ustaz? Iya. Pertama terima kasih atas doanya dan semoga kita semuanya dijaga Allah, diberkahi Allah. Amin. Ya, kalau kita lihat berita boleh ya, tapi harus selektif. Dan nggak usah ikut nimbrung dengan komen-komen. Sekarang ini seperti yang jenengan ketahui sendiri, ada yang pro sana, pro sini, omongannya kotor, ya kan? Masalah ini loh, masalah ya ada hubungan sama politik kadang-kadang ya kan? Saling mencela, ini kita nggak usah ikut-ikutan. Ada yang pro pemerintah, ada yang benci terus sebutan jelek-jelek ini. Ada yang nyebut ini, ada yang nyebut ini. Nah, ini kita nggak boleh ikut-ikutan kayak gitu. Atau ada orang yang melakukan tindak pidana terus menghujat, jangan mencela orang yang melakukan maksiat. Apalagi kalau dia sudah tobat. Jangan mencela pelaku maksiat yang sudah tobat. Awak mau gailing biyen ya, awak ben nglakoni ngene-ngene. Padahal wong wis tobat. Terus sampean ungkit-ungkit lagi, hati-hati. Kata Allah, barang siapa mencela temannya karena maksiat yang ia lakukan, maka Allah tidak matikan dia kecuali sampai melakukan maksiat yang sama. Kata Rasul, hati-hati ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan maksiat dulu, saiki wong wis tobat, wis tutupen, ojo diungkit-ungkit lagi. Nah, termasuk tadi itu,
Ada orang yang nggak usah dibully, tapi kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, jagalah kami dari perbuatan itu. Ya, jadi nggak usah menghujat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berbicara oleh yang baik, kalau nggak bisa maka diam. Jazakallah khair. Yang lain kalau ada pertanyaan? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menjadikan yang bisa mengasuh selanjutnya. Amin, amin. Pertama yang saya tanyakan masalah sahabat Usama bin Zaid. Usama bin Zaid kan termasuk anak angkat atau bini anak angkat saja. Dan yang saya tanyakan, kita itu seandainya ngomong anak asuh anak angkat itu boleh nggak? Karena kalau pemerintah itu harus dianukan dari notaris atau bagaimana, itu termasuk pelanggar atau enggak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dulu punya anak angkat, namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini aslinya bukan budak. Asli ini bocah kecil merdeka, terus dicuri, digondol, dibawa ke Mekah, dijual, dijadikan budak. Dia bukan orang Mekah aslinya. Seperti arek cilik di Surabaya, diculik, dibawa ke Jakarta, suruh ngemis di Jakarta. Nah, Zaid bin Harisah ini dicuri dari keluarganya, terus dijual, dijadikan budak. Dibeli Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam dibeli, dikasihkan tantenya. Tantenya namanya Khadijah binti Khuwailid. Ketika Khadijah nikah sama Rasul, maka budak kecil itu dihadiahkan Khadijah kepada Rasul. Namanya Zaid bin Harisah. Ayahnya nyari ke sana kemari, bayangkan punya anak diculik, dijadikan budak. Dane nolongsoni. Budak itu dibuat kongkon-kongkonan, dibuat suruh-suruhan, nggak dibayar, nggak digaji. Betul? Bagaimana perasaan orang tua? Dia cari anaknya keliling. Dia mengungkapkan syair-syair kepedihan. Dan orang Arab dulu kan senang syair. Syairnya ini luar biasa menggetarkan hati. Tersebar, akhirnya dikasih tahu orang, oh anakmu di Mekah. Anakmu sekarang di bawah tangannya siapa? Muhammad SAW. Jelas sampai sini? Maka Harisah, bapaknya Zaid, cari ke Mekah, cari rumahnya Rasulullah. Ketika ketemu, Harisah berkata, ya Muhammad, sammi samanahu, sebutkan harga budak ini. Dia ini bukan budak, dia ini anakku, diculik. Dia merdeka, bukan budak. Sammi samanahu, sebutkan harga budak ini. Bukan budak, maksudnya sebutkan harganya anak ini. Saya beli berapapun harganya. Dia ini anakku. Kata Rasulullah, ini kalau benar-benar anaknya jenengan, nggak usah dibeli, ambil bawa pulang. Maka ditanya, Zaid, kamu kenal tak laki-laki ini? Dua orang, Zaid sama saudaranya, berarti pamannya, mohon maaf, Harisah sama saudaranya, berarti bapaknya sama pamannya. Kenal nggak ya Zaid? Ini siapa? Naam, ini adalah ayahku, ini adalah pamanku. Ayahnya ngomong, ayo Zaid kita pulang nak, ibumu sakit karena sedih mikirkan dirimu, ayo kita pulang. Kata Zaid, enggak wahai ayahanda, aku enggak pulang. Aku tak di sini saja. Lu kaget ayahnya. Lu kok iso kaget? Lu jelas kaget. Ya Zaid, akhurriya, a'ubudiyya ikhtarta am khurriya. Apakah hidup dalam perbudakan lebih engkau cintai daripada hidup merdeka bersama sanak kerabatmu? Paham? Tidak wahai ayahanda. Innahan nubuwah, ini adalah seorang nabi. Rasulullah senang dengan ucapannya siapa?
Zaid ini. Akhirnya Rasulullah ngomong, mulai sekarang Zaid ini anakku. Semenjak itu Zaid disebut Zaid bin Muhammad. Semenjak itu diceluk Zaid bin Muhammad. Lah Harisah wis lega atine, wis ndak apa-apa wis, sing penting anakku gak jadi budak, bahkan dipek dadi anak, wis anggapan mondok lah, kapan-kapan disambangi. Jelas dah? Harisah pulang wis lega atine, anakku gak disia-sia lah gampangane, dianggap anak. Terus Zaid pulang. Gak anake tapi nek
ya, anaknya Zaid ini saya ceritakan ini. Dawa ya celine cerita iki. Akhirnya Zaid tadi itu nikah sama siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman ini siapa? Ibu asuhnya Rasulullah. Bayangkan. Masih ingat nggak? Wis bolak-balik tak ceritana. Cuma sama dia gunung kemang. Kadang lali, kadang sedino melbu, sedino gak melbu. Ummu Aiman ini ketika Rasulullah yatim piatu, iya toh? Diasuh oleh kakeknya. Itu ada seorang wanita budak, masih bocah, masih SMP lah, remaja begitu, kurang lebih kalau sekarang. Ini gendong Nabi, ngasuh Nabi, dulang Nabi gitu lah. Iki wong wedok sing ngasuh Nabi, berarti umurnya tuwon di karo Nabi. Tua Ummu Aiman toh, waktu ngasuh Nabi itu masih remaja. Bukan wong wedok tua, bukan. Waktu ngasuh Nabi dia itu masih apa? Remaja, namanya Jariyah kan, namanya Ummu Aiman. Oke? Terus ini wanita ini hitam keriting. Jadi yang mengasuh Nabi itu wanita namanya siapa tadi? Ummu Aiman, hitam keriting negro dari Habasyah, Ethiopia kalau sekarang. Lah Zaid ini wong Arab asli. Meskipun statusnya tadi pernah dianggap jadi apa? Buddha. Lah, Ummu Aiman ini wanita soleha. Rasulullah kalau manggil dia itu ya ummah, wahai ibunda. Saking dekati, koyo umi edewe. Jelas ya? Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin menikahi penghuni surga, nikahilah sama Ummu Aiman. Ternyata Zaid ngomong, ya Rasulullah aku tak nikah sama Ummu Aiman. Dipikir sih. Kira-kira umure iki lho. Selisih nang mboten? Selisih. Nikah. Ummu Aiman wanita yang dicintai Nabi luar biasa. Zaid adalah laki-laki yang dicintai Nabi luar biasa. Betul? Betul apa enggak? Nikah, lahirlah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid wajahnya enggak niru bapaknya, niru umiknya hitam keriting. Musuh-musuh Islam ngene kabeh. Zaid, bener ta iki anakmu kok rupane ngene? Paham nggak maksudnya? Zaid kan orang Arab putih gitu loh. Kok iki anakmu kok ireng keriting? Padahal ya memang anak Zaid, wong jenenge bojone Ummu Aiman tadi. Maka diomong-omong terus Zaid itu anakmu, Zaid itu anakmu. Rasul sedih dan sakit